Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683. Kesultanan Banten pernah dipimpin oleh raja yang bergelar Sultan Ageng Tirtayasa pada 1651 sampai 1683 Masehi. Pada periode kepemimpinannya tersebut, raja yang dikenal sebagai Pangeran Surya ini pernah melakukan perlawanan terhadap VOC, kongsi dagang Belanda. Berdasarkan catatan Sardiman dan Amruwani dari dalam buku ajaran sejarah Indonesia 2014-74, Banten mempunyai lokasi yang cukup strategis sebagai salah satu pusat perdagangan internasional. Hal ini membuat Belanda yang kala itu dengan organisasi dagang bernama VOC tertarik untuk menguasai Banten. Mulai 1619, VOC sudah berhasil menguasai dan membangun benteng pertahanan di Batavia, sekarang Jakarta. Pada akhirnya, kedua belah pihak, Banten dan VOC, bertikai untuk menjadi pusat dagang internasional. Pada 1651 Masehi, seorang bernama Pangeran Surya naik menjadi pemimpin Kesultanan Banten bergelar Sultan Ageng Tirtayasa. Situasi konflik yang sudah terjadi dengan VOC sebelumnya memanas berkat perlawanan yang dilakukan pemimpin baru ini. Lantas, bagaimana sejarah perlawanan tersebut? Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa kala menjadi Raja Banten. Sultan Ageng Tirtayasa telah melakukan beberapa strategi untuk memulihkan kembali Banten sebagai bandar perdagangan internasional. Dalam modul sejarah Indonesia 2020.14, Anik Sulistiyowati menjabarkan beberapa strategi tersebut. 1. Mengundang para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis berdagang di Banten. 2. Meluaskan interaksi dagang dengan bangsa Cina, India, dan Persia. 3. Mengirim beberapa kapal dengan maksud mengganggu pasukan VOC. 4. Membuat saluran irigasi sepanjang sungai ujung Jawa sampai Pontang yang ditujukan sebagai persiapan suplai perang dan pengairan sawah. Rupanya, segala yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa tersebut terjadi karena VOC sering menghadang kapal asal Cina yang tengah melakukan perjalanan ke Banten. Dengan semangat mempertahankan kehidupan Banten, Pangeran Surya tidak segan melakukan gangguan balik kepada pihak VOC. Di tengah situasi konflik pada 1671, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan Sultan Haji menjadi orang yang mengurus masalah dalam negeri Banten. Terkait masalah dengan luar negeri merupakan urusan Sultan Ageng sendiri. Akan tetapi, pengangkatan Sultan Haji ini membawa keuntungan kepada VOC. Berkat dukungan VOC, Sultan Haji justru merebut kekuasaan Banten dan menjadi raja di Istana Surasowan pada 1681. Sebagai imbal balik dukungannya VOC, Sultan Haji harus menandatangani perjanjian. Isinya, Kesultanan Banten mesti memberikan daerah Cirebon kepada VOC. Monopoli lada di Banten diambil alih VOC, dan pasukan Banten yang ada di pantai Priangan harus ditarik mundur. Terakhir, VOC meminta 600.000 ringgit jika Banten nantinya mengingkari perjanjian yang telah disebutkan. Tuan Sultan Haji ini membuat rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai pemimpin. Bahkan rakyat Banten kala itu lebih ingin melakukan perlawanan terhadap Sultan Haji yang disertai VOC. Sultan Ageng Tirtayasa beserta rakyat yang mengikuti jalurnya berniat mengambil kembali Kesultanan Banten. Pada 1682, Sultan Haji mulai terdesak oleh serangan pasukan Sultan Ageng dan Istana Surasowan pun dikepung. Akan tetapi, VOC datang memberikan bantuan kepada Sultan Haji. Pasukan Sultan Ageng pun dikepung mundur kala itu dan pemimpinnya ini dijadikan sebagai buronan. Ia bersama para pengikutnya melarikan diri ke Rangkas Bitung dan melakukan perlawanan selama kurang lebih tahun lamanya. Pada
1683, Sultan Agung Tirtayasa tertangkap karena ditipu oleh VOC. Ia ditahan oleh Belanda di Pajang ke daerah Batavia sampai 1692, tepat ketika dirinya menutup usia